Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita berupa kesehatan, waktu yang luang, sehingga kita bisa bersama-sama di masjid, di pondok kita yang tercinta ini, bersama-sama duduk di majelis ilmu, tentunya untuk menjalankan kewajiban Allah ya Azza wa Jalla, menjalankan perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama kita belajar talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i. Kemudian ucapan terima kasih kepada guru kita bersama Ustaz Abu Hammam dan para asatidz yang lain yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berbagi, saling menasehati di antara kita di pondok yang tercinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi apa yang telah kita lakukan pada kesempatan kali ini. Ma'asyiral muslimin, adik-adik, anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sampai jam berapa ini Ustaz? Kira-kira terserah saya berarti ya. Jadi isyaknya gimana nanti? Oh gitu, jadi sholatnya diakhirkan gitu. Nah, jadi fik ya, ini terserah saya. Kalau ngaji terserah saya sampai subuh. Sepakat lah? Sepakat? Ustadz yang ngantuk. Nah, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang masalah menuntut ilmu, cukup kata para ulama di antara qaul atau perkataan guru kita Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, cukup coba kita merujuk kepada kitab-kitabnya Imam Ibnul Qayyim. Di antara kitab yang beliau rekomendasikan agar kita baca, dan ini di antara kitab yang wajib dibaca oleh para penuntut ilmu, yaitu kitab Miftah Daris Sa'adah. Kitab apa? Miftah Daris Sa'adah. Siapa yang bisa mengartikan? Siapa yang bisa mengartikan? Irfa ya, irfa yadakum ya. Mana? Miftah Daris Sa'adah. Dapat hadiah? Ada hadiahnya? Nah, Masya Allah. Ini santri atau kan? Oh santri ya? Masya Allah. Anak kira mudirnya tadi. Nah, kitab Miftah Daris Sa'adah. Pembuka rumah makan. Oh, kebahagiaan. Masya Allah. Kunci ya. Miftah itu pembuka ya, bahasa tepatnya kunci gitu ya. Kunci apa? Kunci kebahagiaan. Ya, kalau secara universal gitu ya. Nah, jadi tolong nanti Mas Aldi diambilkan buku ya, diambilkan buku di mobil. Nah, taruh di sini nanti ya biar
saya mau bagi-bagi hadiah untuk santri, ya, santri yang mukim dan yang non mukim, ya, insya Allah. Tapi nggak semua dapat, ya, insya Allah pilihan, ya. Nah, barakallahu fiik, ya, Miftah Daris Sa'adah. Di sana Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan di antara keutamaan menuntut ilmu itu sangat banyak sekali. Cukup kita merujuk kepada kitab tersebut, dan di antaranya yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan insya Allah ini sudah antum hafal semuanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan di dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam membawakan sebuah qaul mengatakan bahwasanya menuntut ilmu jalan singkat menuju surga. Subhanallah. Jadi antum ini sekarang sedang berjalan menuju surga Allah. Kira-kira di sini coba angkat tangan, siapa yang tidak mau masuk surga? Ustadz kasih HP. Angkat tangan. Ustadz kasih HP komplit sama casnya. Ada yang kira-kira mau? Ya. Insya Allah tidak mau, ya. Alhamdulillah, tidak jadi, ya. Jadi ma'asyiral muslimin, secara fitrah semuanya, orang fasik, ahli maksiat, fajir, ya, mereka itu secara fitrah pengen masuk surga ketika ditanya. Subhanallah. Apalagi kita yang berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan perintah-perintah Allah, berusaha mentaati perintah-perintah Allah ya Azza wa Jalla. Pasti cita-cita tertinggi kita di dalam kehidupan ini itu merealisasikan ibadah hanya untuk Allah, kemudian kita bisa beribadah terus kepada Allah, dan kita bisa masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, surga Firdaus, surga yang tertinggi bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus menjadi cita-cita besar kita. Dan di antara jalannya belajar seperti ini, subhanallah. Dan antum semuanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah harus menjadi orang-orang besar. Apa Ustadz orang besar itu? Apakah yang perutnya maju, ya, atau yang bagaimana? Bukan. Orang besar, antum harus catat baik-baik ini. Orang besar, ya, adalah orang yang mau belajar di majelis sekecil-kecilnya, di kampungnya bersama ustadz-ustadz yang berada di kampungnya, di kampung halamannya. Mau dia belajar Iqra, belajar baca Quran, belajar bahasa Arab, baca kitab dan lain sebagainya. Belajar, manfaatkan, ya. Kemudian tidak cukup dengan hanya itu, memiliki cita-cita tinggi, yaitu belajar ke majelis sebesar-besarnya, ya. Kalau di kampung-kampung ya berarti majelis sekecil-kecilnya. Ada juga nanti majelis sebesar-besarnya, yaitu bermajelis dengan para masyayikh, dengan para ulama kibar. Karena kata Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan senantiasa bersama orang-orang yang besar, yaitu besar di dalam usianya dan ilmunya, yaitu di majelis sebesar-besarnya. Saya sering kasih contoh. Contohnya di mana Ustaz majelis yang sebesar-besarnya? Di Masjidil Haram, bersama para ulama yang ada di sana. Di Masjid Nabawi, subhanallah. Ya, majelis sebesar-besarnya. Kita harus punya cita-cita mendambakan bisa duduk di halakannya majelis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Salah satu ulama paling sepuh, ya, paling senior yang sekarang masih hidup, hampir 90 tahun usianya. Beliau adalah bapaknya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad yang biasanya sering ke Indonesia.
Belum lagi para ulama yang lain. Di antaranya yang lain Syekh Sulaiman Ruhaili, Syekh Ibrahim Ruhaili, ya. Syekh Saleh Suhaimi, Saleh Al-Utsaimin, banyak sekali. Dan juga beberapa masyayikh yang lain, di antaranya juga adalah Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, hafizahullah taala wa ra'ah. Kita harus punya cita-cita itu. Nanti bagaimana rezeki kita, nanti bagaimana caranya, teknisnya dan lain sebagainya, itu menyusul. Yang paling penting kita punya cita-cita itu, sehingga kita menjadi orang besar. Kemudian tidak cukup dengan itu. Tidak cukup orang besar itu seperti itu. Mereka kemudian ketika telah belajar dengan para ulama, mereka bercita-cita pulang kampung, membangun kampungnya, berdakwah di kota-kota dan juga berdakwah di pelosok-pelosok negeri pedesaan, mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah ala fahmi salafil ummah. Itu adalah orang besar. Siapa yang bisa mengulangi? Irfa ya. Ini sudah datang ya hadiahnya, banyak sekali. Nah, ini banyak sekali hadiahnya. Nah, tadi ada yang sudah dapat hadiahnya ya, Mas Mudir ya. Siapa? Ya. Siapa yang bisa mengulangi itu? Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ini sepertinya syekhnya ini. Nah, sahih. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Masih ada yang kurangnya. Nah, ke kota-kota, ke pelosok-pelosok. Ya. Ini Magelang ini kota atau pelosok? Kira-kira kota ya, tapi sinyalnya dari tadi lemah. Berarti kota setengah kota lah. Ya. Insyaallah. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maaf, barakallahu fiik ya. Nanti bisa diambil di sini hadiah. Jadi kita harus menjadi orang besar. Dimulai dari sekarang. Antum ya sudah membuka pintu-pintunya. Subhanallah. Betapa bahagianya ketika kita melihat para pemuda asy-syabab memenuhi majelis-majelis ilmu. Subhanallah. Bagaimana dahulu para sahabat as-sighar yang kemudian menjadi ulamanya sahabat, mereka bermajelis, duduk di majelis Rasulullah SAW, mereka masih sighar. Ya, subhanallah. Di sana ada Abdullah bin Umar. Di sana ada Abdullah bin Abbas. Di sana ada ibunda kita siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Lihat. Kemudian menjadi ulama sahabat dan yang lainnya masih banyak. Oleh karenanya dahulu ya, subhanallah. Dan ini salah satu nasihat yang sampai sekarang masih saya ingat betul. Nasihat dari guru kami Syekh Abdul Aziz As-Sadhan. Beliau penulis kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm. Ya, beliau berada di Riyadh ya, pernah memberikan nasihat kepada kita, yaitu untuk senantiasa perhatian kepada syabab, para pemuda, karena mereka ini adalah yang akan meneruskan estafet dakwah tauhid, dan tentunya tantangan akan lebih lagi nanti pada zaman antum nanti. Subhanallah. Oleh karenanya subhanallah, sekarang ayo kita semangat belajar untuk mengemban estafet yang mulia,
Karena ilmu itu adalah mulia. Ilmu itu adalah mulia. Oleh karenanya sampai Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhat niyyatuh. Menuntut ilmu ini di antara ibadah yang tidak memiliki tandingan pahalanya saking besarnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Tapi ada syaratnya, harus ikhlas. Hatinya tidak dijaga. Subhanallah. Kenapa kok demikian? Kenapa kok enggak ibadah haji? Oh, ibadah yang lain, sholat atau apa ya? Kenapa kok tidak demikian, kata para ulama gitu? Karena semua ibadah-ibadah besar itu, haji, ya, sholat, zakat, ibadah-ibadah besar, itu semuanya membutuhkan apa? Ilmu. Oleh karena jika kita beribadah tanpa dilandasi dengan ilmu, maka ibadah kita ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya sampai dibuatkan nazam oleh Al-Imam Ibn Ruslan di dalam Az-Zubad, Alfiyatuz Zubad di dalam madhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa dilandasi dengan ilmu, maka amalan itu akan tertolak, tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya dengan antum belajar kembali ke majelis ilmu, mengetahui hakikat antum diciptakan oleh Allah, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Ibadah tidak akan mungkin bisa dicapai, dilakukan, kecuali harus melalui pintunya, yaitu menuntut ilmu syar'i. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebuah kenikmatan ketika Allah berikan kemudahan kepada adik-adik kita, anak-anak kita yang sangat-sangat kita cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan kita berharap antum semuanya masuk di dalam sebuah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, yang mana tidak akan orang-orang bisa mendapatkan naungan itu kecuali orang-orang tersebut itu, 7 golongan itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaitu orang-orang, ya, yang senantiasa tumbuh di atas beribadah kepada Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Para pemuda yang tumbuh kembang senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa taat kepada Allah. Subhanallah. Luar biasa. Ini yang kita harapkan, ma'asyiral muslimin. Jangan kita buang-buang masa muda kita ini untuk berbagai hal yang sangat-sangat tidak bermanfaat, yang akan berbahaya buat akhirat kita. Oleh karenanya, ayo dengan jalan menuntut ilmu kita menjadi hamba yang saleh, hamba yang senantiasa dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita sedikit, ya, akan bercerita gitu, ya, bercerita. Kalau urusan menuntut ilmu itu kebiasaan para ulama dahulu. Kebiasaan para ulama dahulu. Ini apa namanya? Min da'bis salihin, ya, atau min da'bil ulama, ya. Di antara adat kebiasaan ulama. Ketika belajar, mereka melakukan apa? Perjalanan, yaitu rihlah fi talabil ilmi. Oleh karena sampai dikarang sebuah kitab oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, sebuah kitab kecil akan tapi dalam isinya
banyak faedahnya, yaitu Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis, sebuah kitab yang berjudul Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis, perjalanan bagaimana para ulama menuntut ilmu, ya, pada khususnya ilmu hadis. Disebutkan diantaranya para ulama ada yang melakukan perjalanan 1 bulan hanya untuk meriwayatkan 1 hadis. Jabir bin Abdullah berjalan menuju Syam, 1 bulan melakukan perjalanan, kemudian meriwayatkan 1 hadis, pulang lagi 1 bulan perjalanan. Lihat bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari dan ulama-ulama yang lainnya. Lihat bagaimana Baqi bin Makhlad, salah satu ulama Al-Andalus, negeri yang sangat dahulu makmur, ya, Islam berjaya di sana. Siapa yang mengetahui di manakah negeri Andalus itu? Irfa ya, dan jadi Ustaz tidak mau jawaban yang itu ya. Jadi harus berani, harus beranam. Spanyol masih kurang pas. Nah, Portugal nyerempet sedikit, kurang. Ya. Jadi jawabannya sesuai yang saya mau ya. Ini gimana? Azan dulu ya. Nah, azan dulu. Nah, nanti kita lanjutkan setelah azan ya. Jadi antum punya PR menjawab di manakah negeri Al-Andalus. Nah, kita lanjutkan. Siapa yang sudah buka Google? Angkat tangan. Siapa yang bisa jawab? Nah, Sevilla klub bola, ada aja itu. Sevilla ya, anda kurang, tidak ada bisa jawab nanti. Nah, ya Cordoba itu Spanyol, iya, Cordoba itu Spanyol. Di sana ada dahulu markas besar Islam di Cordoba. Makanya ada terlahir para ulama di sana yang belakangnya itu biasanya namanya Al-Qurtubi. Ya. Nah, itu dari apa? Dari Spanyol itu. Ya, dari Andalus. Ya. Nah, masyarakat muslimin, ya, saya kasih bocoran, Mas, tidak ada yang bisa jawab. Ya, jadi yang Spanyol yang pertama itu Andalus. Kemudian Portugal, nah itu Andalus. Kemudian sebagian Prancis. Pernah antum ke Prancis? Nah, insya Allah jangan ke sana. Nah, mau ngapain ke negeri kafir? Ya, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi banyak para ulama dahulu. Ya, di antaranya Baqi bin Makhlad ini luar biasa. Beliau berjalan untuk menuju Baghdad. Baghdad itu di mana sekarang? Di Irak, Pak. Ya, di Irak. Coba antum lihat di peta itu. Jarak antara Andalus ke Baghdad itu jauh atau dekat? Kalau di peta ya dekat. Ya, kalau di peta dekat, Pak. Ya. Tapi subhanallah, itu bisa berbulan-bulan. Dahulu belum ada pesawat, ya, belum ada kereta api, belum ada bus antar negara, belum ada dulu. Belum ada apa lagi yang canggih-canggih, mobil belum ada. Yang ada apa dahulu? Onta, kuda, apa lagi? Keledai, apa lagi? Ya jalan kaki. Ya. Bayangkan, itu para ulama itu rela loh, sehingga dikisahkan di beberapa biografi mereka itu
ada yang menjual semua bajunya sehingga untuk menuntut ilmu, untuk bekal. Karena kata Imam Syafi'i kan, di antara kita bisa mendapatkan ilmu bulugh, bekal, harus ada bekalnya. Kalau cara Jawanya ono sangune. Ono apa? Sangun. Jadi subhanallah, dijual bajunya. Sekarang kalau santri jual baju atau beli baju? Nah, itu tuh. Iya, santri beli baju. Ada nggak di sini santri yang punya satu baju? Saya kasih hadiah. Tidak ada. Ada yang dahulu menjual genteng rumahnya. Ayo. Subhanallah. Ada nggak yang mau masuk pondok sini jual genteng dulu, Ustaz? Ya, belum, kecuali ya pabrik genteng beda lagi ya. Ini maksudnya darurat, tidak ada lagi yang mau dijual gentengnya gitu. Itu menunjukkan bagaimana ya kawan, himmah. Akan tapi mereka jadi ulama betulan. Iya. Karena subhanallah, Allah akan memuliakan orang-orang yang senantiasa berjalan menuju Allah Azza wa Jalla dengan kesusahan, dengan kepayahan. Oleh karena ketika sekarang antum menghafal Al-Quran, lapar, capek, haus, bersabar. 10 tahun lagi antum akan jadi orang besar. Ya. Ustaz, kalau 10 tahun lagi saya tidak hidup, sudah mati, masuk surga, insya Allah. Ya. Subhanallah. Oleh karenanya, karena kalau kematian itu kan sudah pasti. Ima antum dulu baru saya, ya, atau saya terakhir antum dulu. Ya. Jadi itu kematian seperti itu. Jadi itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahim. Oleh karena kalau semua yang berkaitan dengan menuntut ilmu ini mulia. Mulia. Ya, rihlah. Mereka melakukan rihlah. Oleh karenanya, ayo santri-santri baik yang ya mukim atau yang tidak mukim maupun yang bukan santri, ayo kita rihlah melakukan perjalanan menuntut ilmu. Antum ini sudah rihlah dari rumah ke sini, ya apa? Ya. Ada nggak di sini siapa yang paling jauh rumahnya? Min aina? Aina? Aina, jauh itu. Dekat. Siapa yang paling jauh? Santri yang paling jauh mana? Angkat tangan. Saya mau kasih hadiah. Aceh. Wih, banyaknya. Tiga itu dari Aceh. Aceh jauh atau enggak? Ada yang lebih jauh dari Aceh? Ada enggak? Hah? Batam. Siapa lagi? Ada enggak yang lain? Yang luar Jawa lah, luar Jawa. Mana? Hah? Kalimantan, masya Allah. Antum? Jambi, masya Allah. Ya. Karena banyak ya tidak jadi. Saya kira 1-2. Masya Allah. Ya. Luar biasa, ikhwan. Luar biasa. Ya, subhanallah. Kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa. Jauh antum meninggalkan kampung halaman, meninggalkan ibu dan bapak, meninggalkan sanak saudara untuk bersimpuh duduk belajar ilmu agama. Ini kemuliaan ya ikhwan. Ini kemuliaan. Ustaz, saya susah Ustaz, bosan Ustaz di pondok. Masya Allah, pelajarannya Ustaz ya. Dari pagi ya, sampai pagi lagi Ustaz ya, Masya Allah. Sabar ya ikhwan, sabar. Orang yang bermaksiat, orkesan dangdutan itu sabar mereka itu. Sabar loh. Ya, padahal joget-joget itu kesel atau enggak? Lelah atau enggak? Mereka sabar di atas kejogetannya. Apa kejogetan? Di atas maksiatnya sabar mereka. Antum taat menuju surga. Memang surga
tidak bisa diraih dengan jasad yang santai-santai. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya itu yang harus anda syukuri, berjalan. Kalau tadi ada yang dari luar pulau, ya, sudah tingkatannya pulau. Ada yang mungkin tingkatan kecamatan. Ada yang tingkatan apa? Kabupaten. Ada yang tingkatan apa? Provinsi. Pulau. Jangan cukup dengan itu, tingkatan benua. Dahulu Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Insyaallah kita pernah mendengar namanya. Sah? Sah walala? Sah. Nah. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Jadi sampai mendapatkan julukan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dikatakan, dikisahkan bahwa beliau itu keliling dunia sebanyak berapa kali? 2 kali. Jadi bukan hanya antar kecamatan, enggak. Keliling dunia. Untuk apa? Selfie-selfie? Wisata? Enggak. Kalau antum keliling dunia pasti cekrek, ya, upload IG. Itu sama sekali. Kalau dahulu Masya Allah menuntut ilmu ya ikhwan, sehingga terbukukan yang sampai sekarang dicetak beribu-ribu eksemplar dan bermanfaat untuk kaum muslimin, yaitu Musnad Imam Ahmad. Dan cetakan terbaiknya yang ditahqiq oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud rahimahullahu ta'ala dan timnya yang lainnya, dan diterbitkan di Muassasah Risalah Beirut, itu sejumlah 52 jilid. Siapa yang kuat ngangkat kitab 52 jilid, insya Allah banyak yang kuat. Itu berbobot ikhwan. Itu hasil, lihat, hasil menuntut ilmu, perjalanan jauh itu luar biasa. Belum lagi kitab-kitab yang lain. Di dalam sisi akidahnya, beliau adalah di antara a'immah al-arba'ah. Ya, oleh karena dikenal dengan madhab Ahmad bin Hanbal atau madhab Hambali atau madhab Hanabilah. Subhanallah. Nah, itu di antara contoh ya ikhwan. Cukuplah kita mencontoh mereka ini, menjadikan mereka ini ya, contoh lah. Ya, karena as-salaf, di antara mereka itu as-salaf, ya, orang-orang yang terdahulu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita masuk pada intinya. Tadi muqaddimah itu jadi. Ya, tadi muqaddimah. Jadi sekarang kita mulai masuk ke intinya gitu ya. Jadi dari sana semuanya itu menjadikan kita motivasi untuk kita lebih giat lagi belajar, lebih giat lagi, ayo kita belajar ke negeri-negeri para ulama begitu ya. Selama itu masih dimudahkan oleh Allah, ayo kita tempuh jalan itu gitu. Kecuali memang kalau kita memang sudah berusaha semaksimal mungkin, qadarallah wa masyafa'an, ya, mungkin belum dikasih rezeki untuk itu ya. Sehingga tetap jalan belajar itu sekarang sudah maftuh. Ya, jalan belajar sekarang itu sudah maftuh. Sekarang sudah ada yang namanya maktabah syamilah. Tahu anda? Maktabah syamilah. Ketika antum ngetik perkataan ulama, keluar semua. Ya, Masya Allah. Dahulu kita mencarinya itu, ulama dahulu itu, ya jalan itu tadi. Misalnya hadis Bukhari. Oh, jalan dulu. Ya. Akan tetapi sekarang itu kata guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad itu, wasilah untuk belajar dimudahkan. Akan tetapi keberkahannya berkurang. Paham tuh? Nah, jadi wasilah belajar sekarang dimudahkan. Orang sekarang pakai HP sudah bisa belajar. Sahih walala. Nah,
Subhanallah. Apalagi sekarang sudah ada apa? Zoom. Apa Zoom? Oh, Zoom ya, bukan Zoom. Zoom ya. Masya Allah. Ya. YouTube. Wah. Ada apa lagi? Banyak lah pokoknya. Wasilah-wasilah kita untuk mendapatkan ilmu. Website. Iya. Dan lain sebagainya. Subhanallah. Akan tapi keberkahannya kurang. Keberkahan kurang. Dahulu di zaman Imam Bukhari. Siapa yang tidak kenal Imam Bukhari? Di zaman Imam Bukhari itu sudah ada maktabah Samira atau enggak? Sudah ada atau belum? Yakin Anda? Yakin atau enggak? Masa enggak yakin? Belum ada. Belum ada WhatsApp. Belum ada SMS, belum ada. Subhanallah. Tapi Imam Bukhari bisa membuat suatu karya fenomenal di dunia internasional, dan sampai sekarang belum ada yang menandingi karya Imam Bukhari. Dikatakan para ulama ashahhul kutubi ba'da kitabillah. Kitab paling sahih setelah apa? Al-Qur'anul Karim. Yaitu kitab apa? Sahih Bukhari. Nah, itu nama masyhurnya. Karena nama kitab itu perlu Anda ketahui, ada nama ilmiahnya, ada nama masyhurnya. Ya. Jadi kitab itu ada nama apa? Ilmiah. Memang nama aslinya dari penulisnya begitu. Tapi ada nama masyhur. Dikenal oleh masyarakat begitu gitu. Apalagi orang Indonesia sukanya yang singkat-singkat. Ya, Sahih Bukhari. Gitu tuh. Ya. Padahal nama ilmiahnya panjang sekali. Al-Jami', ya, Al-Musnad, As-Sahih, ya itu antum bisa cari itu. Ya, nama ilmiahnya. Subhanallah. Itu Imam Bukhari bisa. Karena Allah berkahi ya ikhwan, berkah. Ya. Yang paling penting sekarang itu ilmu kita itu barokah, berkah. Ustadz, bagaimana ilmu, ciri-ciri ilmu yang barokah? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang tahu? Irfa, ya tak? Irfa. Biar saya bisa minum. Bismillah. Ada yang tahu? Nah. Ilmu bermanfaat dan bisa diamalkan setengah benar. Ada yang bisa menyempurnakan? Masya Allah, ini baru. Ciri-ciri ilmu yang barokah, dapat hadiah lah. Ya. Ciri-ciri ilmu yang barokah ketika ilmu itu berbuah sebuah amal dan menambah kita semakin takut kepada Allah. Bukan semakin berilmu, semakin hafal Quran, semakin jadi orang yang durhaka kepada Allah. Berarti ilmunya belum barokah. Berarti hatinya masih ada penyakit. Ya. Jadi ilmu yang barokah ketika ilmu itu berbuah amal. Bagaimana merealisasikan ibadah kepada Allah, semakin tunduk kita kepada Allah, takut kepada Allah. Dan kemudian kita berusaha mengajarkan ilmu yang telah kita miliki itu sebagai zakat, yaitu zakatnya penuntut ilmu dengan mengajarkannya. Ya mengajarkan ya nggak harus ngajari pondok, nggak harus ini. Kita bisa mengajarkan kepada istri kita kalau yang sudah menikah, anak kita kalau yang sudah punya anak. Kalau belum ya kita bisa ajarkan santri-santri, misalnya pulang dari pondok ke rumah, kita bisa sharing. Ya, bahasanya jangan menggurui kalau kepada orang tua, tapi sharing, diskusi. Subhanallah. Betapa indahnya itu ilmu yang barokah. Sehingga Imam Ahmad pernah mengatakan, dan ini dinukil oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Khulasat Ta'dhimil Ilmi, beliau mengatakan aslul ilmi khasyatullah. Hakikat ilmu yang sesungguhnya
bagaimana kita semakin takut kepada Allah. Semakin berilmu, semakin takut kepada Allah. Bukan semakin berilmu, semakin menentang syariat Allah. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Nah, dari Timur Tengah pulang membawa gelar profesor. Apa? Tahu antum? Apa? Profesor. Doktor. Ya, magister. Ya, subhanallah. Akan tapi pulang mengubah syariat Allah, mengatakan misalnya jilbab tidak wajib. Ada nggak kira-kira? Ada. Subhanallah. Ini ilmu yang tidak barokah. Semakin durhaka, semakin menentang Allah. Sebagaimana orang-orang yang tidak mendakwakan dakwah tauhid, tidak mendakwakan dakwah sunnah, menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Oleh karena yang paling penting ilmu kita ini barokah ya ikhwan. Ya. Sedikit tapi barokah. Itu luar biasa. Luar biasa. Banyak hafalan kita ya di luar kepala. Saking banyaknya hafalan kita sampai di luar kepala, sampai yang di dalam itu tidak ada. Subhanallah. Tak barokah tapi. Subhanallah. Ini bagaimana nih? Ayo kita introspeksi diri kita. Sudahkah ilmu kita ini barokah? Sudahkah ketika saya dapat pelajaran ini, sudahkah saya mengamalkan walaupun cuma sekali? Ataupun saya sering mendapatkan pelajaran ilmu tapi saya sering bahkan mengingkarinya sendiri, bahkan tidak mau dengan ilmu itu. Ayo kita introspeksi diri ya. Kita jadikan kita sebagai penuntut ilmu ini, ayo semakin takut kepada Allah. Hari-harinya muhasabah diri. Ayo semakin sering kita menangis kepada Allah di sepertiga malam yang terakhir, bermunajat kepada Allah. Karena penuntut ilmu itu begitu ya ikhwan. Ketika siangnya mereka belajar, berdakwah, malamnya dia bermunajat, berlezat-lezat dia dengan Allah. Menjaga sholat malamnya ya ikhwan. Menangis kita kepada Allah, memohon ampun atas segala taksir, kesalahan. Karena manusia tempatnya salah. Sehingga itu menjadi kekuatan kita. Ya, oleh karenanya harus dibiasakan. Harus kita punya kebiasaan. Ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Ya ayyuhal muzammil. Apa lagi? Qumil laila illa qalila. Subhanallah. Bangun malam, sholat, berdoa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Nah, jadi dahulu kita titik mulanya dulu kita dari umum ya kawan. Ya kita tidak ada apa istilahnya ya, riwayat gitu. Kita pondok pesantren, kita dari ma'had yang dan lain sebagainya, tidak ada. Jadi dari mulai TK, SD, SMP, SMK, itu semuanya umum. Ya, tidak ada basic agamanya begitu. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di kelas 1 SMK dahulu ya, itu sepertinya Allah Subhanahu wa taala memberikan titik balik kehidupan kita ketika itu. Sehingga bagaimana kita merasa banyak bersalah, banyak melalaikan Allah, banyak melanggar hak-hak Allah. Allah berikan kenikmatan berupa hidayah. Ya. Sehingga dari situ kita mulai berusaha belajar, menuntut ilmu. Dan alhamdulillah ketika itu di antara sekolah saya itu ya, di sekolah saya itu sekolah SMK Negeri 1 yang ada di Kota Pasuruan, Jawa Timur, itu berdekatan sekitar 500 meter dengan pondok pesantren.
Ya, pondok pesantren guru kita Ustadz Abu Ibrahim Muhammad Ali Hafizahullah Ta'ala. Jadi jaraknya sangat dekat sekali, sehingga kita diarahkan untuk ngaji ke sana. Ya, sehingga setelah kita dari sekolah pagi hari, siangnya kita di pondok, itu malam pulang. Gitu aja, rutinitas seperti itu. Ya, terus berjalan beberapa tahun. Ya, begitu. Nah, kemudian timbullah cita-cita ketika itu, titik balik. Yang awalnya dahulu kita ingin kuliah, ya kuliah umum, jurusannya ya jurusan umum. Tidak ada pikirannya untuk jurusan agama, memperdalam agama Islam, memperdalam bahasa Arab, dan tidak ada. Dari situlah, dari perjalanan menuntut ilmu itu, Allah berikan ya suatu ya titik lah, secerca hidayahnya, sehingga ayo belajar agama. Ya, dari situlah ya kita berusaha ya dengan berbagai macam keterbatasan. Ya, karena dari dulu itu ya ibaratkan kita ini memang pintar gitu loh. Ya, pintar, sehingga belajar itu, memahami itu sulit sekali. Apalagi belajar bahasa Arab, Masya Allah. Ya, bingung apa bahasa Arab ini. Apalagi kalau sudah ketemu mubtada khobar, ketemu lagi apa lagi, fiil, fa'il, waduh, iki makhluk opo, dulu kayak gitu. Ini makhluk apa ini? Ya, sehingga saya belum paham itu, tidak paham. Ya, dari tidak ada kita riwayat belajar itu, tidak ada. Ya, sehingga ya, tapi kita sabar, ayo sabar. Ya, mungkin belum saatnya paham, terus. Tapi terus, rutin terus, istiqomah. Ya, harus istiqomah. Jadi belajar itu istiqomah. Jadi bukan semangat di awal mundur teratur. Tidak begitu belajar itu. Itu kurang manfaat. Semangat di awal, Masya Allah, ya. Tapi semangat di awal langsung naik, tapi mundurnya teratur. Ketika ditanya, awalnya mungkin alasannya anak sakit, Ustaz. Besoknya ya istri sakit, Ustaz. Besoknya lagi nikah lagi, Ustaz. Waduh. Allah Ustaz. Jadi itu tuh banyak alasan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari situlah kemudian timbul rasa, sudahlah, kalau begitu saya mau kuliah agama. Istilahnya yo opo, pokoknya harus kuliah agama. Ya, bagaimanapun harus kita kuliah agama. Gimana caranya pokoknya. Ketika itu saya tidak tahu dahulu itu ada belajar universitas agama, itu tidak tahu itu. Ya. Tahu-tahunya ya dikasih tahu sama ustadz itu. Dulu kan tahun 2011, tahun 2012 itu masih belum terlalu marak ya medsos. Ya itu masih belum terlalu gitu ya. HP kita juga dulu masih HP ya, masih yang buat ngelempar kucing itu ya. Dulu itu ya begitu. Masih belum bagus lah gitu. Ya, kalau bahasa dahulunya itu HP jadwel ya. Atau HP jadul. Jadi sehingga masih kekurangan informasi. Nah, kemudian kita tanya lah, itu sudah menjelang lulus. Ya, kita sudah belajar. Ya, ikut kajian-kajian, belajar. Tapi ya kayak gitu namanya bukan santri mukim gitu ya itu saya. Ya, sehingga pemahamannya itu ya sangat jauh dengan santri yang ada di situ gitu. Sehingga saya sering diledeki gitu sama teman-teman itu. Ini kok tidak bisa-bisa gitu ya. Udah saya sabar aja gitu. Ya, saya sabar aja. Yang penting saya terus berusaha istiqomah gitu. Meskipun mungkin sekarang saya tidak bisa, mungkin nanti berapa tahun lagi saya insya Allah bisa gitu ya. Alhamdulillah dari situ, dari istilahnya ejekan ya, dari cemoohan itu ke teman-teman itu. Sebenarnya mereka bukan mengejek, cuma ya saya jadikan itu motivasi gitu. Saya jadikan itu motivasi, insya Allah saya harus bisa. Ya, saya harus buktikan saya harus bisa gitu. Memahami kitab-kitab ulama, berbahasa Arab dan sebagainya. Sehingga sudah menjelang lulus itu kita mencari-cari tempat untuk pendaftaran.
Ya, di mana kira-kira yang kuliah agama gitu. Ya. Pokoknya saya ketika itu prinsipnya tidak mau kuliah negeri. Ya, tidak mau apa? Kuliah negeri. Maunya luar negeri. Ya. Apa yang dimaksud dengan luar negeri? Ya, swasta. Nah, jadi tidak mau, saya sudah bosan dari TK, SD, SMP, negeri semua itu. Nah, saya sudah coba kita luar negeri aja lah. Ya. Akhirnya dapat informasi ketika itu Ustadzuna Abu Ghazi As-Sundawi hafizahullah taala nyeletuk. Antum daftar Madinah mana? Nah, gitu dengan bahasa Jawa. Daftar Madinah sana. Loh, Ustaz, di mana Madinah itu, Ustaz? Ya, maksudnya itu gimana gitu. Pokoknya di sana bagus lah katanya. Ya, insya Allah bagus. Ini gratis, kemudian ini dan itu disebutkan. Akhirnya saya coba cari infonya. Ketika itu sudah ada internet. Beberapa tahun setelah itu, masya Allah, kita langsung cari infonya pendaftaran Universitas Islam Madinah. Jadi mulai dari itu tahun kalau nggak salah 2014 sekitar 7 tahun yang lalu ya, 7 tahun yang lalu. Akhirnya saya keluar persyaratan-persyaratannya, ijazah segala macam ya, tazkiyah, SKCK dan masya Allah banyak. Alhamdulillah kita coba penuhi itu persyaratan itu ya. Kita siapkan ijazah, kita siapkan ini, siapkan itu, paspor kita siapkan semuanya. Kemudian tazkiyah kita minta ke ustadz-ustadz yang memang kita sudah ngaji sama beliau, kita minta ya, di antaranya Ustadz Ali ya, dan ustadz-ustadz yang lain kita minta ya. Alhamdulillah kita belajar, kita daftar, dapat nomor pendaftaran. Kemudian kita dapat informasi lagi, loh, di Madinah itu katanya, di Madinah itu tidak bisa langsung diterima, ya, maksudnya daftar sekarang sebulan lagi diterima, itu tidak gitu Madinah itu. Minimal pengumuman Madinah itu ketika dari daftar itu 1 tahun berikutnya, maksimalnya seumur hidup, ya, karena tidak diterima, ya. Jadi minimal ada pengumuman itu apa? 1 tahun. Waduh. Sehingga saya berpikir, masa 1 tahun nganggur gitu ya? Masih berpikir seperti itu. Cari yang lain lah, opsi yang lain gitu. Kira-kira di mana gitu saya bisa belajar nih, memanfaatkan waktu gitu. Ketika itu kita pede aja, siapa tahu diterima gitu. Ya, meskipun bekalnya masih belum ada. Akhirnya ada anak pondok itu yang bilang gitu, ya udah ke situ aja lah, Jakarta katanya. Waduh, Jakarta. Ya, itu kita belum pernah merantau, belum pernah kemana-mana. Itu di kota situ saja. Jakarta, apa namanya tuh? Libya katanya. Oh ya udahlah, coba kita cari lagi. Ya, pokoknya petunjuknya kita itu ya dari Syekhuna Al-Google itu. Ya, jadi kita ketik Libya keluar, ya. Jadi persyaratannya, ini daftar Libya. Ternyata tidak jauh dari persyaratan Madinah tadi. Nah, jadi saya sudah punya. Ya tinggal siapkan aja untuk daftar. Karena memang hampir sama karena sama-sama Saudi gitu. Ya, Libya itu kan cabang dari Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud yang ada di Riyadh. Kemudian buka cabang di Jakarta. Kemudian buka pendaftaran beberapa bulan berikutnya setelah dari lulus itu sekitar mungkin 2 bulan, 3 bulan ya, 2 bulanan. 2 bulan baru buka pendaftaran. Ya kita sabar. Ya, kita manfaatkan tuh ya tetap belajar gitu. Akhirnya kita sudah mau ada niat untuk daftar ke sana, kendala orang tua tidak setuju. Orang tua tidak setuju. Karena udahlah, tak usah. Ibaratkan kalau orang tua dulu, ojo kuliah waduh. Ya, jangan kuliah jauh. Ya, namanya juga orang tua ya udahlah.
Nah terus gimana gitu? Ya udah, udah yang dekat-dekat sini aja. Nah alhamdulillah kebetulan ketika itu ada di sekolah itu ada program yang namanya bidik misi. Ya, ada program apa? Bidik misi atau yang sekarang dikenal dengan SNPTN. Apa itu kepanjangannya? SNPTN. Seleksi Nasional ya Perguruan Tinggi Negeri. SNPTN. PTN Perguruan Tinggi Negeri. Dan katanya yang dapat ranking 1 sampai 5 yaitu dapat ini diawalkan, istilahnya didaftarkan gitu, otomatis dari sekolah ya, diprioritaskan gitu, sehingga akhirnya ya udahlah ya, kebetulan nama kita ada di situ gitu, diprioritaskan untuk daftar di negeri tadi. Sedangkan saya sudah berazam, saya tidak mau di negeri, saya sudah tidak mau. Kuliah umum itu saya sudah tidak mau ketika itu, sudah malas saja gitu. Ya, karena sudah belajar, sudah ini gitu. Sehingga ketika itu karena mau tidak mau ya harus tetap daftar. Ya udahlah kita jalani aja, karena kita tidak boleh durhaka sama guru itu. Ya taat aja lah. Ya, yang penting gimana nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah. Bagaimana kita harus punya strategi, bagaimana kita tidak diterima di tempat itu. Ya, jadi saya berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga saya ditolak SNPTN. Semoga saya tidak diterima. Jadi kan kalau orang doanya ya Allah diterima, ya Allah diterima. Kalau saya doanya ya Allah ditolak, ya Allah ditolak, ya Allah. Kemudian kita juga punya strategi. Bagaimana caranya agar ditolak? Saya pilih universitas yang top dan jurusan yang top. Ketika itu saya pilih mana? Universitas Gadjah Mada. Itu kan sudah Masya Allah, itu kan nomor 1 Indonesia, nomor 1, 2 lah pokoknya. Dan jurusannya arsitektur. Subhanallah. Itu saya yakin pasti saya tidak diterima di situ. Ya makanya saya bikin itu gitu. Ya karena memang tujuannya diterima. Kemudian keduanya saya pilih karena harus 2. Yaitu saya pilih UNER. Nah itu yang dekat dari rumah, Surabaya, Universitas Airlangga ya Surabaya. Kita jurusan apalah pokoknya jurusannya yang agak keren sedikit lah gitu. Cuma kita berdoa kepada Allah agar ya Allah semoga tidak diterima gitu. Karena ketika saya tidak diterima dengan ini, orang tua saya akan memberikan lampu hijau. Wis sakarepmu. Wah gitu. Wis terserah kamu mau kuliah di mana gitu. Tapi selagi ini masih kita diterima, wah kita tidak diizinkan untuk kuliah agama gitu. Akhirnya itu masalah itu sudah selesai. Keluar pengumuman, walhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Akhirnya nama saya tidak ada. Ya, bersyukur saya, alhamdulillah ya Allah ya, Engkau ijabahi doa hambamu yang lemah ini ya Allah ya. Nah kemudian tidak lepas dari itu, ternyata setelah yang negeri-negeri itu umum ya, kemudian ada lagi tawaran. Itu yang ya guru-guru itu ada tawaran untuk mendaftar di UIN ya, yang negeri Islam negeri itu. Waduh, ada aja ya gangguan ini ya, kerikil ada aja. Saya sudah tidak mau. Ya udahlah, namanya juga kita nggak boleh lagi durhaka sama guru. Kita taat aja lah. Wong kita juga nggak repot-repot gitu loh. Ya sudah didaftarkan, sudah cuma tinggal milih jurusan aja gitu loh. Ya, kita nggak repot-repot mengeluarkan duit, nggak ada apa. Ya karena akan dapat beasiswa katanya begitu. Akhirnya saya pilih ketika itu yang di Surabaya. Ya, saya pilih yang di Surabaya, UIN Sunan Ampel, UINSA. Ya, saya pilih jurusan ini. Kemudian saya juga pilih karena harus dua. Pilih jurusan ketika itu lupa saya. Di Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim. Begitu juga doanya, ya Allah semoga tidak diterima, ya Allah semoga tidak diterima. Ya, walhamdulillah. Doa-doa saya ya karena doa orang yang doanya agak ikhlas itu. Ya bukan agak, insyaallah semoga ikhlas ya.
Ya, buktinya dikabulkan gitu kan. Ya semoga lah gitu ya. Jadi saya berdoa, ya Allah, pokoknya saya tidak mau gitu. Kalaupun saya diterima itu hati saya nggak di situ gitu. Kalau belajar tidak sesuai dengan hati kita itu rasanya piye gitu. Enak nggak kira-kira? Kepeksa gitu. Ya, jadi belajar itu kayaknya dalam hatinya itu tidak enak gitu. Akhirnya adalah ya alhamdulillah Allah kabulkan doa kita sehingga kita tidak diterima. Oh, sehingga dapat kita lampu hijau berangkat ke Jakarta. Masya Allah. Pengalaman pertama keluar daerah. Ketika itu karena kita keuangannya terbatas sehingga kita mampu hanya beli tiket ya tiket apa? Kereta api ya, ekonomis dan ya relatif ya tidak membuat kantong krisis. Nah, jadi harganya paling murah kereta dari Surabaya. Oh, pokoknya tidak tahu apa-apa Jakarta itu piye ya gimana, saya tidak tahu sudah. Ini pokoknya Bismillah ya, pokoknya saya niat untuk belajar, semoga Allah mudahkan. Entah bagaimana nanti jalan berikutnya saya tidak tahu sudah. Yang paling penting kita berusaha ya. Ibaratkan kalau kata orang Jawa Timur itu bonek bondoi nekat ya, pokoknya modal nekat sudah berangkat kita ke Jakarta. Alhamdulillah ya, berangkat sampai di sana katanya sudah pembukaan pendaftaran LIPIA. Dulu nggak seperti sekarang daftar LIPIA itu enak sekali, online ya kan, online seleksi berkas, udah kita tinggal nunggu saja ya. Nah kalau dahulu harus kita ke sana antri formulir, bahkan subhanallah sampai desak-desakan ini dan itu, sehingga kita harus ke sana. Katanya formulirnya terbatas gitu, jadi tidak semua orang bisa dapat gitu. Wah, akhirnya kita bismillah sudah tawakal kepada Allah ya, semoga Allah mudahkan jalan kita untuk menuntut ilmu gitu kayak gitu. Kita berangkat sampai di sana 2:30 malam, hampir subuh ya, sehingga kampus itu ya tidak ada KBM ketika itu karena jam 2:30 malam ya, kampusnya tutup ya, satpamnya tidur. Waduh, ini kemana orang-orang ya? Ya udahlah, kita nunggu saja, kita nunggu karena kita tidak punya siapa-siapa, tidak tahu siapa-siapa kita ya. Akhirnya kita nunggu saja di depan gerbang. Kemudian beberapa waktu setelah itu, beberapa menit lah setelah itu, ada orang datang, ibu-ibu ya, menghampiri. Mas, dari mana mas? Pokoknya kenalan gitu, basa-basi. Oh, dari sini bu, dari Jawa. Oh, mau ini daftar LIPIA dari. Oh iya, sama, anak saya juga mau daftar LIPIA. Oh gitu. Jadi ngantar anaknya. Ya, jadi bukan ibu itu yang daftar. Nah, jadi anaknya. Oh, ibu itu pakai mobil karena rumahnya dekat. Ya, masih daerah Jabodetabek. Ya, masih daerah Jakarta dan sekitarnya itu. Akhirnya sudah mau subuh, ibu itu menawarkan, ayo mas kita sholat bareng karena di LIPIA itu kita tidak bisa sholat di dalam karena tutup. Kemudian ya, kita harus sholat di luar gitu, masjid, cari masjid. Oh ya udahlah, ditawari naik mobilnya, alhamdulillah kita sholat sama itu ibu itu, anak itu ya. Alhamdulillah kemudian setelah itu berpisah. Kita berpisah, kita kembali lagi ke kampus, ke LIPIA. Subhanallah, terkejut gitu ya, ternyata di kampus itu sudah full, sudah penuh dengan orang. Wih, ini dari mana orang-orang ini ya, apakah tidur di bawah tanah ini? Saya heran ya, baru kita tinggal sholat. Akhirnya yang awalnya itu saya datang pertama loh, sepi, tidak ada apa-apa. Subhanallah, akhirnya saya dapat antrian yang jauh belakang dan sabar. Berjam-jam kita berdiri menunggu, ya berdiri, jongkok, berdiri, pokoknya nunggu berjam-jam. Ya, ada mungkin 4 jam. Subhanallah. Qadarullah wa ma syafa'al, ketika itu formulir habis.